Oke, pada konten pertama di channel baruku ini yaitu channel Jurnal Baiki. Ini sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget sih. Ya, aku cuma memulainya aja. Aku akan bercerita mengenai tentang percintaan, perkuliahan, rencana masa depan, dan channel ini nantinya. Oh ya, kalau kalian suka mungkin untuk ya aku jelasin pertama dulu ya. Untuk konten-konten ini akan bukan menceritakan, memberikan informasi kepada teman-teman semua yang menonton mengenai hal-hal apapun yang ada di Indonesia, mungkin khususnya Indonesia ya, yang ingin aku pelajari dan aku akan sharekan ke kalian. Itu ya mungkin kedepannya. Oke, aku akan sedikit bercerita mengenai percintaanku yang pernah aku alami, dan ini gak pernah diomongkan ke orang-orang gitu, ke sahabatku, ke temanku. Itu aku gak pernah sih cerita-cerita kayak gitu. Tapi aku selama kuliah ini mungkin aku udah menjomblo hampir tiga tahun. Ya lumayan sih, 3 tahun itu lumayan anjir, sendiri gitu. Maksudnya sendiri dalam hal berhubungan gitu ya. Pacar terakhirku itu yang sah itu Ayu, itu Ayu. Ya walaupun masih SMA sih dia, tapi udah lulus sih sekarang dia. Hey, gimana kabarnya Ayu? Setelah itu aku tidak setelah itu aku memutuskan untuk tidak pacar lagi. Entah kenapa ya, aku kalau pacaran itu gak bebas gitu loh kataku. Jadi aku merasa tertekan, harus ini, harus itu, harus tengkar, harus basi lah. Makanya aku gak pacaran gitu loh. Dan kemudian selama 3 tahun ini apakah aku menjomblo terus? Iya jomblo, tapi ya banyak juga yang aku deketin. Ya tapi gak pacaran gitu loh. Selama 3 tahun ini ada yang memang aku yang nolak, terus aku yang ditolak buat pacaran. Padahal aku udah serius dan aku ditolak. Ya nggak apa-apa lah. Yang terakhir ini, yang terakhir. Cewek yang terakhir, nah yang sebenarnya yang benar-benar aku cintai itu ada sampai detik ini ya, walaupun udah berkurang gitu, yaitu adik tingkatku sih. Hai hai kamu yang mendengar ini, yang paham ya, aku masih tetap sampai sekarang mencintaimu, walaupun udah berkurang, walaupun aku dicuekin terus anjir. Walaupun aku dicuekin terus, ya gak apa-apa lah, namanya cinta juga gitu ya. Walaupun aku gak mengungkapkannya sih memang, tapi aku udah makanya sering bercandain dia buat aku nembak dia gitu, tapi gak melakukan secara langsung gitu loh. Ya gak apa-apa lah, semoga bahagia dengan dirinya, semoga cita-citamu tercapai sih, amin. Oh ya, mungkin aku mau cerita juga kenapa aku gak mau pacaran. Yang jelas aku mikirnya hemat uang. Ya aku mikirnya gitu, hemat uang. Kalau pacaran itu anjir, kamu beli makan harus beli dua, iya kan? Pokok ngeribetin gitu. Aku kan gak suka diribetin gitu sebenarnya, tapi kalau udah deket gitu udah super bucin banget anjir. Aku disuruh-suruh apa-apa itu mau aja gitu. Ya gitulah kehidupan percintaan. Oh ya, mungkin dari temen-temen juga, Becky ini playboy atau apa namanya itu, fuckboy. Yang enggak juga sih namanya. Aku kan gak pacaran, tapi aku kayak nyeleksi gitu loh ya. Jadi aku deketin semua cewek ya, gak semuanya sih, yang aku pilih-pilih juga, deketin semuanya.
Ya aku pilih mana yang menurutku cocok, mana yang komunikasinya cocok, ya aku pilih. Bukan aku pilih sih, aku deketin gitu lah, kencanin gitu. Gak semuanya cocok denganku dan gak semuanya nerima aku juga, jujur aja. Dan sekarang ada yang udah cantik, para gebetan-gebetan, jadi kangen anjir. Ya kayak gitulah kehidupan percintaanku, yang aku menjomblo selama 3 tahun. Tapi aku punya kisah cinta juga, aku pernah ngerasain cinta juga, tapi aku gak ungkapin, atau aku ditolak, atau aku yang nolak gitu lah. Dan aku memutuskan untuk pergi. Ya kayak gitulah. Dan niatku untuk nikah nanti mungkin aku gak terlalu buru-buru dulu ya. Aku masih pengen nyari kerja buat mapan gitu istilahnya. Aku ketika aku udah nikah itu aku gak ngerepotin calon istriku gitu buat mulai dari nol lagi. Apa itu gak dari nol, itu bullshit itu gitu. Mulai dari nol itu enggak. Yang jelas aku harus sukses dulu baru aku pengen nikah gitu. Istilahnya aku udah punya rumah, punya mobil gitu baru aku mau nikah. Dan yang jelas istriku nanti aku suka yang gini loh, yang agak ke Cina-Cina gitu. Ya namanya selera kan beda-beda kan tiap orang kan. Ya kayak gitu sih. Kalau terkait keagamaan sih mungkin bebas sih kalau aku. Itu urusannya dia dengan yang di atas, dan agamaku juga, maksudnya kepercayaanku ya urusanku juga gitu. Ya walaupun aku yang memimpin, tapi kan terkait dengan kerohanian kan pribadi masing-masing gitu kalau aku. Yang jelas jujur aja aku gak pengen yang berkerudung, yang biasa aja gitu loh, tapi cantik dan baik, dan apa namanya ya, cinta kepada orang tuanya dan orang tuaku nanti. Itu sih. Dan rencananya aku nanti nah kemudian topik yang kedua yaitu terkait dengan perkuliahanku. Ini kalau diceritain ini gimana gitu ya. Perkuliahanku itu aku sekarang udah semester 9 dan aku udah skripsi dan belum sempro. Tuh aku muales banget soalnya. Ya walaupun ini salah sebenarnya. Gara-gara aku dulu kan sebelum lockdown itu aku udah siapin semuanya buat sempro, buat apa, udah minta izin, menentukan jadwal. Ternyata ada lockdown, gak boleh kumpul. Ya Allah, aku jujur aja kecewa banget gitu. Kenapa sih kok saat aku ingin melangkah maju anjay itu harus kayak gini gitu. Jadi mulai itu aku malas udah. Astagfirullah, maafkan aku akan segera sempro. Sabar. Jadi kayak gitu ya. Aku kan sekarang di itu sih juga kita lain topik ya. Di FKIP Pendidikan Sejarah itu pada awalnya aku excited banget belajar sejarah, belajar pendidikan, itu excited banget. Namun pada akhirnya mungkin semester berapa ya, semester 5 itu aku jenuh belajar sejarah, beneran aku jenuh banget. Soalnya aku mikirnya itu sejarah udah ketebak gini-gini aja, dan rata-rata yang ceritain jujur aja kayak perang apa gitu ya. Aku gimana gitu ya. Dan aku juga gak, jujur aja aku masih belum menemukan, tapi kalau teman-teman menemukan ya bisa lah cerita ke aku. Esensi belajar sejarah dalam kehidupan sehari-hari gitu, apa gunanya, itu aku belum menemukan sih. Ya walaupun sebenarnya bisa diambil pelajarannya gitu, tapi gak terlalu pengaruh gitu loh terhadapku. Ya tapi aku suka sih belajar sejarah sih.
karena semua buku, semua tulisan itu pasti ada kaitannya dengan sejarah. Pasti kita akan mempelajari sejarahnya juga, terkait dengan teknologi atau apapun itu kita pasti belajar tentang sejarah. Nah kemudian aku kan masuk di, dan alhamdulillahnya ada riset group yang pariwisata. Nah akhirnya aku memiliki kesempatan untuk masuk ke situ. Ya udah deh, aku nyemplung di situ dan aku ya fresh gitu, ilmunya fresh, baru, jadi aku suka. Ya sekarang skripsiku aku ngambil di museum tembakau sih. Kalian udah pernah kesana belum? Kalau belum, coba deh kesana deh, pasti dapat ilmu baru tentang perspektif tentang tembakau yang kebanyakan ya hanya segitu. Maksudnya kebanyakan kan sempit gitu. Kalau tembakau ya dibuat rokok aja dan dapat menyebabkan bla 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 bla, padahal itu enggak juga. Tembakau dapat dimanfaatkan dengan berbagai hal gitu loh, banyak fungsinya. Kalau yang pengen tahu ya coba aja ke sana. Itu sih untuk perkuliahanku. Ya walaupun aku memang kuliahan terkenal dengan kutu buku, ya aku senang aja. Aku tiap hari tuh sama temanku Tolib itu pasti pergi ke perpustakaan. Ya baca sejarah, baca mungkin lebih banyak baca buku motivasi gitu sih. Kalau aku kayak kepemimpinan, tentang keuangan, bukunya Robert T. Kiyosaki. Nah kalau sekarang ini aku lagi baca Think and Grow Rich karya Napoleon Hill, This is Marketing karya Seth Godin, dan 4 buku karya Malcolm Gladwell, yaitu Outlier, David and Goliath, Blink, The Tipping Point. Nah itu sih. Dan aku juga suka buku Ikigai dari Jepang, itu siapa namanya lupa aku, pengarangnya itu aku rekomendasiin sih kepada kalian. Dan yang bagi pengen jadi pengusaha itu salah satu dasar buat usaha, dan yang penting yaitu bukunya Robert T. Kiyosaki, yaitu Rich Dad and Poor Dad. Itu bagus banget, tapi ya harus kalian memahami lebih dalam bukunya sih. Nah kemudian kita beralih ke topik ketiga, yaitu rencana masa depan. Anjay, rencana masa depanku yaitu aku sedikit bimbang juga terkait dengan rencana masa depan, tapi aku pastikan aku akan salah satunya yaitu menjadi YouTuber sih. Itu udah tujuanku dari awal memang. Ya walaupun perkembangannya masih cetek-cetek, tapi aku akan usaha terus buat ngembangin jadi YouTuber. Soalnya aku selfish gitu loh. Aku gak bisa kalau diem aja gitu, aku harus selfie atau apa gitu ya, kayak gitu. Nah kemudian mungkin aku juga aku terpengaruh oleh bukunya Malcolm Gladwell, jadi aku harus mencari tempat buat aku berkembang, baik itu di Jember ataupun di luar Jawa. Tapi aku pengen di luar Jawa sih, yaitu di Bali, atau enggak di Jawa juga, yaitu di Jakarta sih. Karena aku melihat bukan peluang sih, tapi sumber bisnis itu ada di sana gitu. Jadi persaingannya ketat, dan aku pasti juga harus ngejos juga kan buat istilahnya berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Jadi aku usahakan aku bekerja di sana, insya Allah. Kalau misal YouTubeku istilahnya berhasil lah, dapat AdSense lah, nah itu insya Allah aku akan di Jember aja gitu, buat biar gak jauh-jauh dari orang tua gitu juga. Ya walaupun aku lebih enak di luar orang tua sih sebenarnya, soalnya lingkungannya aku lebih suka di luar aja ya, kayak gitu sih. Dan kemudian untuk untuk menikah, rencana masa depan menikah.
Nah, untuk rencana masa depan menikah ini aku mungkin umur 25 itu ya, mungkin kalau udah sukses dan kalau udah punya pasangan. Nah, itu sih rencana yang gue buat nikah, karena aku juga gak pengen sebenarnya punya anak ketika udah tua gitu. Aku pengen punya anak ya masih muda-muda gitu loh. Biar aku maksudnya maksimal dalam hal mendidik dia dan gak terlalu kayak robot. Biasanya kan kalau orang tua kan kayak robot gitu kalau udah tua. Aku pengen mendidik anakku dengan santuy, seklukuy, kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Kemudian yang jelas rencana masa depanku, aku ingin buat rumah sendiri dan aku gak pengen tinggal bersama orang tuaku ataupun orang tua istriku. Aku gak mau itu, aku pengen mandiri aja sih ya sebenarnya, walaupun tujuan akhirnya itu untuk bebas gitu lah ya, tapi itu worth it sih buat aku sih. Nah, kemudian kembali ke topik selanjutnya, yaitu topik keempat, yaitu channel ini nantinya. Jadi channel ini kan namanya Jurnal Baiki. Nah, jurnal itu kayak buku harian atau informasi apa sih yang diperoleh hari ini. Nah, kemudian Baiki itu kan sebenarnya namaku waktu kecil sih. Namaku waktu kecil kan Bayhaki. Nah, tak singkat jadi Baiki. Kayak gitu sih. Jadi jurnal Baiki. Nah, apa aja nanti isinya channel ini, yaitu informasi mengenai banyak hal sih terkait dengan Indonesia. Mungkin nanti juga rencananya bahas tentang rupiah, tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia, tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, kayak gitu sih rencananya. Jadi mungkin nggak akan muncul kayak wajahku, tapi lebih ke suaraku dan aku dubbing. Kemudian video-videonya tuh aku cari di YouTube yang no copyright, tapi ya di YouTube itu kan banyak biasanya. Ya gitu sih. Jadi kalian lebih bermanfaat buat subscribe ini sih. Nah, kemudian yang satunya juga kan channel game, itu channel yang bisa dinikmati para gamers gitu sih. Ya mungkin cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Semoga kalian